Oke, kita lanjutkan lagi, guys. Jadi ini tentang hukum Kepler dan asal-usulnya ya. Atau ini tuh kalian bisa kenali juga dengan materi mekanika benda langit. Oke, kita akan runut aja. Hukum Kepler dan asal-usulnya. Tinjau sebuah benda langit bermasa M kecil yang sedang bergerak di sekitar benda langit lain bermasa M besar yang sangat masif. Artinya M besar itu jauh lebih besar daripada M kecil. Sehingga benda M besar cenderung tidak bergerak alias diam. Walaupun M kecil bisa bergerak secara tiga dimensi, namun karena sistem ini terisolasi dari pengaruh benda langit lain, maka gerakannya itu pasti hanya terjadi di satu bidang tertentu aja dan ya dia pasti hanya tersederhanakan menjadi dua dimensi ya. Karena kalau dua benda kan ya dia pasti bergeraknya di satu, kita bisa sederhanakan pasti gerakannya di satu bidang aja gitu. Kecuali sistem tiga benda itu baru akan mungkin terjadi gerakannya benar-benar tiga dimensi ya. Nah, dengan demikian gerakannya bisa disederhanakan sebagai gerakan dua dimensi. Oke, misalkan posisi M kecil terhadap M besar pada koordinat polar diberikan oleh R, theta. Keduanya hanya berinteraksi via gravitasi. Pada analisa ini, anggap M kecil dan M besar sebagai massa titik. Seperti di gambar, tunjukkan bahwa momentum sudut M kecil kekal terhadap titik asal. Titik asalnya itu ditempati oleh posisi M besar. Oke, mari kita bahas. Nah, jadi ini adalah visual dua dimensinya. Nah, kalau visual tiga dimensinya dia akan bisa kita gambarkan kayak gini ya. Ya ini kalian tinggal di apa namanya di bel apa nama dia di itulah ya diputar sedikit, nah, tambahkan sumbu Z. Nah, gaya yang bekerja di sini itu kan adalah gaya gravitasi di arah minus R topi ya. Besar gaya gravitasinya berapa? G M besar M kecil per R kuadrat. So, vektor gayanya bisa dituliskan sebagai min G M besar M kecil per R kuadrat arah R topi. So, kita dapat peroleh bahwa ya segini besar vektornya ya, besar vektor gayanya. Nah, vektor posisi titik M ke masa M kecil ini itu adalah R arah R topi. Maka torsi itu kan kalau terhadap titik asal tinggal vektor posisi titik kerja gaya terhadap titik asal yang dicrosskan dengan vektor gayanya. Nah, teman-teman perlu lihat di sini bahwa ini kan kalau dicrosskan adalah R topi cross R topi ya. Yang mana cross produk vektor yang searah itu nilainya nol, sehingga torsi terhadap titik asalnya nanti nilainya nol. Alias DLDT-nya itu nol. Nah, jika DLDT nol, maka ya momentum angularnya nanti konstan. Itulah alasan kenapa momentum angular terhadap titik asal itu nilainya konstan. Nah, sekarang anggap benda M memiliki momentum sudut L dan energi E yang keduanya konstan. Energi E tentu konstan karena tidak ada gaya non-konservatif yang bekerja pada M. Tentunya karena gayanya itu kan tadi dia hanya interaksi via gravitasi ya. So, karena ya hanya interaksi via gravitasi, otomatis tidak ada gaya non-konservatif kan, karena gaya gravitasi itu gaya konservatif, sehingga ya energinya konstan. Oke, tunjukkan bahwa persamaan energi E dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan pemilihan bahwa energi potensialnya itu nol di titik tak hingga. Dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, mari kita buktikan. Pertama, eh, partikel M kecil ini, dia itu bakal punya kecepatan di dua arah ya. Di arah radial yaitu R dot dan juga di arah tangensial theta dot R. Atau dalam bentuk vektor seperti itu. Nah, kalau teman-teman mencari besar suatu vektor, itu sebenarnya teman-teman tinggal di dot produkkan saja dengan dirinya sendiri. Vektor kalau dikuadratkan itu jadinya skalar ya, karena itu maknanya dot produk dengan dirinya sendiri. Ya, memang kalau di dot produk kan dengan dirinya sendiri, yang searah akan di dot produkkan dengan yang searah saja, karena yang tegak lurus kan dot produknya nol ya. So, ini nanti hasilnya R dot kuadrat, ini hasilnya nanti theta dot kuadrat R kuadrat. Atau ya teman-teman bisa juga pakai Pitagoras saja ya, langsung dari proyeksinya. Nah, untuk energi potensial, kalau teman-teman ingat materi yang osilasi sebelumnya, energi potensial itu kan muncul jika ada gaya gaya konservatif yang bekerja ya, yang by definition adalah min F dot ds. Nah, F-nya adalah min GMM per R kuadrat arah R topi. Nanti kan akan didot produkkan dan yang survive hanyalah yang arah radial saja dari ds-nya. Sehingga kita peroleh hasil seperti ini, min ketemu min itu positif. Nah, lalu dapat hasil seperti ini. Terus kita integralkan dari kondisi acuannya ya. Acuannya itu di Tahingga, dari R Tahingga. Kenapa sih dipilih di Tahingga? Ya alasannya itu sebenarnya biar penampilan atau penulisan UR-nya, U potensialnya itu jadi lebih sederhana. Tidak ada suku konstan di sini.
Karena integralnya itu kan nanti super R ya. Jika kita masukin super Tahingga itu kan akan menuju nol. Nah, itulah kenapa alasannya dipilih di Tahingga supaya energi potensialnya hanya bergantung pada satu suku saja yang mengandung suku perpindahannya atau suku posisinya. So, didapat hasil seperti ini. Hasilnya adalah U-nya min GMM per R. Nah, ini kan energi kinetik itu setengah MV kuadrat. V kuadratnya tadi ada dua komponennya, R dot kuadrat dan theta dot kuadrat dikali R kuadrat. Maka kita bisa tuliskan sebagai berikut. Nah, L-nya itu kan kekal ya. Sebenarnya sih kalau teman-teman mau ngitung langsung, simpel aja. Itu kan adalah dia itu kan berotasi dengan kecepatan sudut theta dot terhadap titik asal dengan momen inersianya mr kuadrat. Berarti kan momentum angularnya I kali theta dot, I kali omega yaitu mr kuadrat kali theta dot. Seperti ini. Nah, cuman kalau teman-teman mau detail, boleh juga nih. Jadi pada dasarnya L itu by definition adalah R cross momentum ya. Momentumnya kan MV, V-nya adalah ini tadi R dot R topi, R theta dot theta topi. Nah, cross product kan nanti kan yang searah nih habis ya, jadi nggak survive. Yang survive adalah yang tegak lurus. R dan theta topi itu tegak lurus. Nah, ini jika di cross product kan itu nanti arahnya ke arah Z positif ya, ke arah atas, keluar bidang kertas. Jadi arah L-nya itu keluar bidang kertas. Maksudnya keluar bidang kertas adalah dia itu berputar, berotasi terhadap sumbu yang keluar bidang kertas itu. Jadi ingat kalau besaran angular, besaran gerak melingkar, itu arahnya itu maksudnya adalah sumbu yang diputarinya. Nah, maka kalau kita ambil besarnya aja ya nilainya tinggal mr kuadrat theta dot. Dan kita tuh perlu theta dot dinyatakan dalam L, berarti kan theta dotnya adalah L per mr kuadrat. Substitusi ke sini jangan lupa dikuadratkan. Nah, adalah L kuadrat per M kuadrat R pangkat 4. Ini ada M pangkat 1 di atas, coret 1. Ini ada R kuadrat di atas, coret dengan R pangkat 4, sisa pangkat 2 di bawah. Maka bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Setengah MR dot kuadrat, oke ini ada R dotnya by the way. Ditambah L kuadrat per 2 MR kuadrat, min GM besar M kecil per R aja. QED, quote erat demonstrandum, telah dibuktikan ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini teman-teman cukup menarik ya. Ini tuh namanya persamaan bidang. Jadi, tunjukkan bahwa persamaan gerak M dapat dituliskan sebagai ini. Nah, teman-teman bisa mendapatkan persamaan ini baik dari persamaan gaya ataupun baik perhitungan dari persamaan energi. Jadi, bisa dari persamaan energi yang di atas ataupun tinjau persamaan gaya di arah radial. Itu dua-duanya nanti teman-teman bisa mendapatkan persamaan ini. Tapi aku mungkin di sini akan pakai yang persamaan energi aja. Dari yang persamaan gaya teman-teman bisa cek sendiri lah ya. Nah, persamaan ini dikenal sebagai persamaan Binet. Persamaan Binet itu sangat membantu analisa kita dalam memahami benda yang bergerak di bawah gaya sentral ya. Gaya sentral itu gaya yang secara umum bentuknya adalah suatu fungsi FR di arah radial. Nah, untuk gaya gravitasi, FR-nya ini kan min GM besar M kecil per R kuadrat. Oke, mari kita buktikan. Nah, sesimpel bahwa kalau mau dari energi, energinya konstan ya. So, kalau kita turunkan energi terhadap waktu, DEDT-nya itu sama dengan nol. Nah, itu kan berarti ini ada tiga suku ya. Suku pertama itu nanti yang kena adalah di R dot kuadratnya, turunan R dot kuadrat kan adalah 2 R dot dr dot dt yang adalah 2 R dot R double dot. Duanya cancel sama setengah. Di suku tengah itu nanti ada seper R kuadrat yang turunannya kan adalah min 2 dikali, nah ini kan pangkatnya min 2 ya, kurangin satu lagi jadi pangkat min 3. Alias min 2 per R pangkat 3 turunin R-nya terhadap waktu. Karena R-nya sendiri bergantung waktu. dr dt yang adalah R dot. Nah, duanya cancel juga sama setengah. Suku terakhir ini ada seper R itu kan kalau diturunin seper R min seper R kuadrat ya. Turunin juga R-nya dr dt jadinya min seper R kuadrat R dot. Semuanya punya R dot, kita keluarin R dotnya. Lalu sisanya nanti di suku pertama sisa M R double dot, kemudian sisa L kuadrat per M per R pangkat 3, dan minus ya jangan lupa. Suku terakhir ini minus ketemu minus jadi plus G M besar M kecil per R kuadrat. Nah, R dot kan secara umum tidak nol ya. Jadi yang nol siapa? Yang nol ya yang di dalam kurung ini. Nah, ini tuh sebenarnya persamaan gaya arah radial, teman-teman. Nanti kalian bisa substitusi dan dapatkan persamaan yang sama. Nah, kita bagi semuanya dengan M kecil, jadinya ini jadi R double dot, min L kuadrat per M kuadrat R pangkat 3, min seper M dari ini.
Nah, ini kan tanda awalnya positif. Aku pisahkan minus dan minus ya. Biar apa? Biar kita bisa mendefinisikan FR di sini. So, ini minus pindah ke kanan jadinya positif. Jadinya R double dot min L kuadrat per M kuadrat R pangkat 3 sama dengan 1/M dikali F arah radialnya. Nah, simpan sebagai persamaan satu. Sekarang kita hubungkan ke 1/R ya. Jadi kalau kalian lihat tadi di persamaan Binet, bentuknya itu 1/R ya. So, untuk memudahkan kita lakukan substitusi aja 1/R. Jadi di sini aku misalkan 1/R itu sebagai U. Maka R itu kan 1/U ya. Kita cari R dot dan R double dot ya. Kita mulai dari R dot dulu. Jadi trik matematis yang akan kita gunakan seperti ini. R dot itu kan sama dengan dr dt. Maka aku bisa selipkan d theta di sini ya. Ini tidak mengubah persamaan karena kan ini tuh basically sebenarnya satu ya. Jadi aku selipkan d theta per d theta itu satu, satu aku taruh di atas dt, satu aku taruh di bawah d. R-nya itu tadi jadi 1/U ya. Nah, d theta dt itu apa? D theta dt itu kan adalah theta dot. Theta dot itu kan adalah L per mr kuadrat. Dan ingat, 1/R kuadrat itu adalah U kuadrat. Ini turunan dari 1/U. Apa turunannya? Min 1/U kuadrat, lalu turunkan U-nya terhadap theta, du d theta. Karena secara umum pasti U-nya juga bergantung kepada theta ya. Bisa aja dia bergantung kepada theta. Karena theta itu bergantung kepada waktu, U itu adalah 1/R yang juga bergantung pada waktu. Jadi secara umum, U itu tidak konstan terhadap theta. Nah, kita akan ketemu nanti itu 1/U kuadrat dan U kuadrat. Jadi saling cancel dan ada minusnya. Setelah digabungin kita dapat R dotnya sama dengan min L per M du d theta. Oke, lanjut ke R double dot. R double dot itu bisa kita peroleh dari dr dot dt. Sama, kita gunakan trik lagi, substitusi d theta per d theta yang sama dengan satu, tidak mengubah persamaan. Tapi itu akan membantu kita karena kita kejadiannya mempunyai d theta dt yang adalah theta dot, yang adalah tadi L per M R kuadrat. Nah, 1/R kuadratnya nanti bisa diganti dengan U kuadrat di atas. Nah, kemudian substitusi R dotnya ke dalam sini. Turunin terhadap d theta lagi. Ya, ini kan konstan ya, bisa keluar. Jadi turunannya ini jadi turunan kedua U terhadap theta. L-nya ketemu L, M-nya ketemu M, jadinya R double dotnya adalah min L kuadrat per M kuadrat U kuadrat D kuadrat U D theta kuadrat. Nah, substitusi ini ke dalam persamaan satu. Ke dalam sini khususnya. Jangan lupa gantikan R-nya itu dengan 1/U. Maka kita akan peroleh hasil seperti ini. Ini tadi tuh R double dotnya ya. Min L kuadrat per M kuadrat, U kuadrat, D kuadrat U, D theta kuadrat. Kemudian ini tadi L kuadrat per M R pangkat 3. Nah, R pangkat 1/R pangkat 3-nya kita ubah jadi U pangkat 3. Kemudian FR-nya jadi F fungsi 1/U. Nah, kita bikin ini tuh jadi suku ini sendirian ya. Caranya ya kalikan saja dengan kebalikan ini. Dan minus juga ya. Jadi kalikan dengan minus M kuadrat per L kuadrat U kuadrat. Ini nanti akan habis dikali ini jadinya sisa D kuadrat U D theta kuadrat. Kemudian suku yang ini nanti jadi plus dan L kuadrat M kuadratnya cancel, U kuadratnya juga sisa satu doang. Suku yang ini nanti jadi dibagi M doang. Jadi M-nya itu jadi sendirian di atas, L kuadratnya di bawah konstan, L kuadrat, U kuadrat dikali F 1/U. Nah, dibalik lagi variabelnya jadiin 1/R. Maka kita dapat persamaan binet. D kuadrat D theta kuadrat 1/R ditambah 1/R sama dengan min MR kuadrat per L kuadrat dikali FR. QED. Oke, kita lanjut ke solusinya sekarang. Jadi, tunjukkan bahwa solusi persamaan lintasan orbit benda diberikan oleh ini. R fungsi theta adalah L per 1 plus epsilon cos theta dengan L itu adalah semilatus rectum, epsilon itu adalah eksentrisitas yang diberikan oleh L atau semilatus rectumnya adalah momentum angular kuadrat atau L besar kuadrat per GM M kecil kuadrat dan eksentrisitas adalah akar 1 plus 2E L kuadrat per G kuadrat M besar kuadrat M kecil pangkat 3. Dengan dipilih bahwa acuan theta sama dengan nolnya itu ketika R-nya itu nilainya minimum. Oke, mari kita bahas. Nah, ini agak sedikit unik ya caranya ya. Jadi pertama, kita substitusi kembali bentuk FR-nya ya untuk gaya gravitasi yang ke arah minus R topi. Jadi ada minusnya yaitu minus GMM per R kuadrat. Nah, kita akan nyatakan dalam U aja supaya memudahkan ya. Jadinya kita tuliskan sebagai min GMM U kuadrat. Substitusi ke persamaan binet, ubah lagi 1/R jadi U
Jadinya D kuadrat U D theta kuadrat ditambah U sama dengan, nah substitusi ke sini. Ini kan minus ketemu minus nanti jadi plus ya. Kemudian nanti U kuadratnya cancel, sisa G M besar M kecil kuadrat per L kuadrat. Ini kan sukunya jadi positif di sebelah kanan, kita pindahkan ke kiri jadi negatif. Nah, ini tuh sebenarnya udah kelihatan sih ini persamaannya tuh mirip persamaan GHS, cuman mari kita bikin lebih eksplisit lagi dengan cara definisikan X sama dengan U min G M besar M kecil kuadrat per L besar kuadrat. Ini konstan ya, jadi ketika kita turunkan terhadap theta dua kali, X-nya itu sama aja dengan turunan kedua U terhadap theta. So, bisa kita tuliskan ulang sebagai D kuadrat X D theta kuadrat ditambah X sama dengan nol. Nah, ini tuh kan mirip dengan GHS dengan omeganya itu sama dengan, oke, ini omeganya bukan nol ya. Ini tuh omeganya tuh satu lebih tepatnya. T-nya itu jadi theta. Nah, solusinya apa sih ini? Solusinya kan adalah kombinasi dari asin dan B cos ya. Asin theta plus B cos theta dalam kasus ini. Karena kan T-nya theta, omeganya satu. Jadinya X theta-nya itu adalah asin theta plus B cos theta. A dan B itu konstanta ya. Nah, lalu ini kan sama dengan U min ini tadi ya. U-nya juga secara umum fungsi theta. So, kita bisa pindah ruaskan. Jadi U-nya itu secara umum adalah kayak gini. U theta sama dengan G M besar M kecil kuadrat per L kuadrat. A sin theta, B cos theta. Nah, jadi teman-teman, R-nya itu kan minimum di theta sama dengan nol ya. Tadi dipilihnya di situ. So, ketika R-nya minimum, maka U per R itu akan maksimum di theta sama dengan nol. Ya, berarti kan kita bisa gunakan syaratnya adalah kita tinjau kondisi U-nya maksimum. Kapan U maksimum? Ketika turunan terhadap tetanya itu bernilai nol. Dan itu kita set nanti tetanya di nol. Turunin dulu, ini konstan turunannya nol, sin turunannya cos, cos turunannya min sin. Terus substitusi theta sama dengan nol, ini cos nol jadi satu, sin nol jadi nol, jadi ini nanti habis, sisa A dan A-nya sama dengan nol. So berarti artinya A-nya itu harus nol ya. Kalau kita mau acuannya itu theta nolnya di R minimum. Nah, dengan demikian kita dapat bentuk U tetanya. Berarti kan U di nol, U di theta sama dengan nol, aku akan dapatkan nilainya segini. Nah, U di theta sama dengan nol itu apa sih? Ingat, U itu sama dengan seper R ya. Jadi itu sebenarnya sama dengan seper R min. Karena R min itu kan adalah R di theta sama dengan nol. Kita simpan sebagai persamaan dua. Nah, kita bisa mencari B dengan menghubungkannya ke energi. Jadi, energinya itu kan kekal ya. Kita itu jadinya bisa menghitung energinya itu di mana aja. Pilih aja yang mudah yaitu di posisi R minimum. Kenapa di R minimum? Karena di R minimum itu kan DRDT-nya nol ya. Dia itu tidak lagi punya kecepatan arah radial. Ya, tahu dari syarat aja DR minimum itu kan berarti DRDT-nya nol ya. Nah, DRDT itu kan R dot kan. So, bisa dong aku tulisin bahwa ini tuh kondisinya adalah nanti R dot-nya di theta sama dengan nol itu nol. Berarti kan secara umum energi itu kan bentuknya kayak gini ya. Di awal tadi, substitusi R dot-nya nol, berarti suku ini bisa kita abaikan, dan substitusi theta sama dengan nol, berarti kan R-nya di R min. Nah, seper R min itu kan nanti bisa dituliskan sebagai U nol ya. U di theta sama dengan nol. Jadinya ini tuh seper R kuadrat jadi U nol kuadrat, seper R jadinya U nol aja. Nah, substitusi U nolnya dari sini. Di sini dikuadratkan, G M besar M kecil kuadrat per L kuadrat plus B kuadrat. Di sini nggak perlu dikuadratkan. Kita pecah dulu yang dikuadratkan ini. Berarti kan kita akan peroleh G besar kuadrat, M kecil pangkat 4 per L besar pangkat 4. Itu dari hasil ini dikuadratin. B dikuadratin ya B kuadrat, dan suku silangnya tinggal dikali 2 dan kalikan kedua sukunya. 2B G M besar M kecil kuadrat per L kuadrat. Jangan lupa ini dikalikan L kuadrat per 2M. L kuadrat per 2M dikali suku pertama itu akan membuat M-nya ini jadi pangkat 3, dan L kuadratnya itu di bawah jadi L pangkat 2 aja ya, karena L pangkat 4-nya cancel 2 dan ada faktor 2-nya nanti. Kalau B kuadrat dikali ini ya sesimpel ini aja, dan suku ini nanti kalau dikali L kuadrat per 2M, M kecilnya sisa 1, L kuadratnya habis, 2-nya habis, sisa B G M besar M kecil. Suku kedua ini dikali ini sama dengan suku yang pertama, bedanya koefisiennya itu 1. Ini dikali B, ini jadi minusnya suku yang ini. Jadinya dua suku itu bisa di cancel. Dua suku yang ini itu adalah suku setengah dikurangi min 1. Hasilnya kan min setengah. Min setengah aku pindah ruaskan ke sebelah kiri jadi positif. Kemudian kita kalikan dengan 2M per L kuadrat. Didapat 2ME per L kuadrat, dan ini jadinya L kuadrat kan jadinya L pangkat 4 dikali 2, jadi 2-nya hilang.
dan M-nya itu jadi M pangkat 4 lagi. Kemudian aku keluarkan suku ini. Jadinya kalau ini suku ini dikeluarkan kan, kita dalam kurung. Nah, suku ini dikeluarkan sisa satu. Suku energi kan tidak punya suku ini, jadi kita kalikan dalam bentuk terbalik aja. Ini kan boleh ya. Ini trik matematiknya. Nah, jadinya nanti kalau kita nyari B kan tinggal akarkan aja. Ini kalau diakarkan kan bisa semua ya. Jadinya GM M kecil kuadrat per L besar kuadrat. Akar dari satunya aku taruh depan. Nah, suku ini ketika dikalikan adalah ini M-nya nanti coret satu jadi pangkat 3, L kuadratnya L pangkat 4-nya jadi sisa pangkat 2 karena dicoret. Jadinya 2EL kuadrat per G kuadrat M besar kuadrat M kecil pangkat 3. Nah, substitusi lagi persamaan 3 ini ke persamaan 2 yaitu persamaan U eh enggak, bukan persamaan 2 sih sebenarnya, tapi di atasnya persamaan 2. Ya, ke persamaan inilah ya, lebih tepatnya, bukan persamaan 2. So, kita akan dapatkan hasilnya mana tadi? Nah, ini. Ini kan memang ada di solusinya kan. Nah, ini B-nya kita substitusi ke sini, jangan lupa dikalikan cos theta. Oke, nah kalau teman-teman aware, ini tuh definisi dari satu per semi latus rektum. Karena latus rektum itu adalah momentum angular kuadrat per G M besar M kecil kuadrat. Jadi ini satu per semi latus rektum, ini satu per semi latus rektum juga. Nah ini apa? Ini tuh adalah eksentrisitas. So, penulisannya dapat kita sederhanakan. Dengan U itu kan seper R ya. Jadi ini seper R fungsi theta adalah seper L ditambah seper L epsilon cos theta. Bisa kita gabungin jadi satu plus epsilon cos theta per L. Dibalik aja, maka kita dapat R fungsi thetanya adalah L kecil per satu plus epsilon cos theta. QED, terbukti ya. Nah, ini tuh namanya persamaan irisan kerucut ya teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Nah, di sini dijelasin juga. Persamaan R theta ini itu menggambarkan kurva-kurva pada irisan kerucut. Ada 4. Ada lingkaran ketika eksentrisitasnya 0. Ada elips ketika kurang dari 1. Nah, ini sebenarnya kurang tepat ya kalau cuman kurang dari 1. Lebih tepatnya ini tuh sebenarnya adalah di antara 0 dan 1 ya. Aku agak typo di sini. Jadi ini di antara 0 dan 1. Nah, itu yang lebih tepat. Kemudian parabola ketika eksentrisitasnya sama dengan 1 dan hiperbola ketika eksentrisitasnya lebih dari 1. Berikan analisa nilai energi E yang menghasilkan kurva-kurva tersebut. Jelaskan juga syarat nilai E agar orbitnya tertutup atau periodik dan juga terbuka. Tertutup itu berarti orbitnya kembali ke posisi awal, berarti kan dia periodik ya. Gerak yang kembali ke posisi awal periodik, atau ada juga nanti yang orbit terbuka itu ketika orbitnya parabola atau hiperbola. Oke, mari kita analisa. Nah, dari sini. Jadi lingkaran itu kan terjadi ketika eksentrisitasnya sama dengan 0 ya. Maka suku ini 0. So, suku yang di dalam akar itu bakal sama dengan 0. Maka kita pindah ruaskan satunya jadinya seperti ini. Dan E-nya itu harus sama dengan seperti ini ya. Lingkaran itu energinya itu fix senilai ini. Min G kuadrat M besar kuadrat M kecil pangkat 3 per 2L kuadrat. Jika nilai energinya segini maka orbitnya akan lingkaran. Kemudian elips itu ada di antara 0 dan 1 ya. Nah, caranya masukin definisi eksentrisitasnya, kuadratkan, maka jadi seperti ini. Kemudian keduanya semua itu kurangin dengan 1, jadi 0 kurang 1 min 1. Ini jadi sisa ini jadi 0. Kemudian kalikan dengan ini ya. Semua ini dikalikan secara terbalik, jadinya nanti min G kuadrat M besar kuadrat M kecil pangkat 3 per 2L kuadrat kurang dari E kurang dari 0. Nah, ini adalah nilai energi untuk kasus orbit elips ya. Dia tuh lebih besar daripada energi lingkaran tapi masih minus. Nah, untuk kasus parabola itu kan eksentrisitasnya 1 ya. Maka kita kuadratkan ini jadinya kan seperti ini. Ini kalau kita kurangin 1 kedua ruas sama dengannya, kita dapat kasus kayak gini. Nah, berarti E-nya itu harus tepat sama dengan 0 ya. Jadi jika energinya tepat sama dengan 0, maka orbitnya akan jadi parabola. Terakhir, hiperbola itu jika eksentrisitasnya lebih dari 1. Kuadratkan. Nah, ini nanti kurangin 1 ya jadi 0 alias energinya itu harus lebih dari 0. Nah, rangkumannya adalah seperti ini. Untuk orbit tertutup, yaitu lingkaran dan elips, E-nya itu harus selalu kurang dari 0 ya.
Kalau parabola dan hiperbola, orbit terbuka itu tuh terjadi jika energinya itu lebih besar atau sama dengan nol. Nah, ini adalah plotnya. Kalau teman-teman gunakan Desmos, teman-teman akan mendapatkan plot grafik seperti ini dengan nilai-nilai yang diberikan ya. Di sini aku menggunakan Q sebagai eksentrisitas karena nggak bisa nulis epsilon di Desmos. Nah, ketika eksentrisitasnya kita set nol, itu kita dapat nanti orbitnya lingkaran kayak gini. Lah, semilatus rectum itu adalah ya ini semilatus rectum. Latus rectum itu adalah garis yang memotong titik fokusnya ya, titik asalnya secara vertikal. Setengahnya itu namanya semilatus rectum. Kalau elips bentuknya gini. Nah, semilatus rectumnya itu yang ini. Ini posisinya, ini R-nya, ini tetanya. Orbit elips itu kayak gini ya. R minimum nanti di sini, R maksimum di sini. Lanjut. Nah, ini adalah orbit parabola. Parabola ketika E-nya itu sama dengan nol atau eksentrisitasnya sama dengan satu. Bentuknya dia kayak 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 ini ya, kayak elips gitu, cuman ya dia itu sebenarnya tidak tertutup, dia terbuka sampai ujung. Ini tidak pernah bisa ditemukan ujungnya. Terakhir, hiperbola. Hiperbola itu dia mirip kayak parabola tapi lebih tajam lekukannya. Garisnya ini lebih tajam tapi di tengah-tengah itu nanti dia agak melengkung sedikit. Dan sebenarnya kurva parabola itu punya pasangannya. Tapi biasanya yang jadi orbit realnya itu cuman yang salah satunya aja. Yang ini biasanya bukan orbit realnya. Oke, begitu teman-teman. Mari kita lanjutkan lagi ke bagian F. Nah, kita masuk sekarang ke gerak khusus di ini ya, di orbit elips. Sekarang, tinjau orbit benda M yang berbentuk elips. Dengan eksentrisitas di elips itu kan kurang dari satu ya. Nah, tentukan jarak perihelion yaitu R minimum dan aphelion yaitu R maksimum benda M. Tentukan juga kecepatan benda M di perihelion dan aphelion. Oke, di sini itu kita akan ngitung perihelion dan aphelionnya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau simpel sih, ya langsung nyatakan kayak gini aja. Karena R minimum itu kan di theta sama dengan nol, berarti kan R maksimum di sisi sebaliknya ya, di theta sama dengan 180 derajat. Ya itu juga kalian bisa lihat dari nilai cos tetanya ya. Semakin besar suku di bawah, semakin minimum R-nya. Semakin kecil suku di bawah, semakin besar R-nya. Berarti R minimum itu adalah L per 1 plus epsilon, R max-nya adalah L per 1 min epsilon. Nah, ini adalah visualnya ya, teman-teman. Ini R minimum, ini R maksimum. Sudut tetanya diukur dari R minimum kan, jadinya di sini nol, di sisi sebaliknya itu adalah di sudut 180 derajat. Nah, untuk kecepatannya gimana cara ngitungnya? Kecepatannya itu aku sayangnya nggak hitungin secara ini ya. Eh, Ya teman-teman sebenarnya bisa aja ngitung kecepatannya itu kan nanti kecepatan tangensial ya. Aku nggak sempat ngitungin sih. Kalian silakan hitung sendiri aja. Ini tuh nilainya kan nanti theta dot dikalikan dengan R minimum. Nah ini nanti V minimum ya. Kalau di sini ya berarti V di maksimumnya itu adalah theta dot dikalikan R maksimum. Theta dotnya apa? Nah theta dot itu ingat sama dengan L per M R kuadrat. Nah, jadi R kuadratnya ini juga nanti ya, berarti masukin sesuaikan aja. Kalau di R minimum ya masukin R minimum dan seterusnya. Atau berarti kan theta dot R itu adalah L per MR ya. Berarti di sini tuh bisa dikatakan V minimumnya adalah L per MR minimum. Di sini V maksimumnya adalah L per MR maksimum. Nah, seperti itu. Atau ya udah deh, aku tulis aja deh supaya nggak kelupaan. Aku lupa terus soalnya ini mau nulisnya. Aku tulis di atas ini aja deh. Jadi secara umum theta dot itu kan dapat dinyatakan sebagai L per MR kuadrat. Maka P tangensialnya itu kan adalah theta dot R adalah L per MR aja. Nah, di sini nih ada dua arah nanti ada di sini. Ini berarti V di minimum. Ini adalah L per MR minimum. Kemudian di sini itu nanti adalah V di maksimum yaitu L per MR
maksimum. Nah, kenapa cuma ada kecepatan tangensial ya? Karena kan dia di air minimum itu tidak punya air dot ya. Di sini juga tidak punya air dot, jadi dia tegak lurus dengan jarak radialnya. Nilainya berapa ya? Tinggal disubstitusi aja lah ya. Harusnya kalian bisa substitusi sendiri. Oke, beres kalau begitu guys. Kita lanjutkan ke mana ya? Oh, bagian G. Oke, kita lanjut ke bagian G. Nah, tunjukkan bahwa energi total benda M dapat dituliskan sebagai min G M besar M kecil per 2A. Ingat ini khusus untuk orbit elips saja. Dengan A itu adalah R min ditambah R max per 2 adalah semi mayornya si elips. Mari kita bahas. Nah, jadi secara umum energi itu kan tadi bisa dituliskan kayak gini ya. Ini tadi ada di bagian pembuktian bentuk orbitnya. U0 itu adalah seper R min. Jadi kalau U0 kuadrat seper R min kuadrat seper R min. Nah, kita akan konversi dulu bentuk L kuadrat momentum angular kuadrat ke dalam bentuk semi latus rectum. Jadi kan semi latus rectum by definition adalah momentum angular kuadrat per G M M kecil kuadrat. Berarti kan L besar kuadrat atau momentum angular kuadrat dapat dituliskan sebagai G M besar M kecil kuadrat dikali semi latus rectum. Nah, maka dapat dituliskan kayak gini. Kemudian ini M-nya dapat cancel satu dan aku bisa substitusi R min-nya kan adalah L per satu plus epsilon, maka satu per R min adalah satu plus epsilon per L. So, didapat hasil seperti ini, dikuadratkan, ini nggak dikuadratkan. Nah, ini dua-duanya kan sama-sama punya GM besar M kecil per 2 ya. Ini aku bisa tambahkan per 2 juga dengan mengalihkan ini dengan 2. So, nanti kita dapatkan hasilnya satu plus epsilon dikuadratkan adalah satu plus epsilon kuadrat plus 2 epsilon per L. L-nya ini cancel satu ya, jadi sisa seper L di bawah doang. Kalau ini jadinya 2 ditambah 2 epsilon karena tadi dikalikan 2 karena ini dikeluarkan GM besar M kecil per 2. Nah, ini nanti kan 2 epsilonnya itu beda tanda ya, satu plus satu min jadi saling cancel. Kemudian ini min 2 nanti kan kena min ini ditambah satu jadinya kan totalnya min satu ya. So, secara total hasilnya adalah min satu plus epsilon kuadrat. Nah, epsi satunya kan lebih besar daripada epsilon kuadrat ya, karena epsilonnya kan kurang dari satu. Aku keluarkan minus, aku dapat tuliskan sebagai satu min epsilon kuadrat per L. Ini juga aku bisa tuliskan lagi sebagai min satu per L, satu min epsilon kuadrat. Nah, jadinya nanti bisa aku tuliskan kayak gini. Minusnya aku taruh di luar, seperti itu. Nah, ini tuh apa? Ini itu nanti adalah A. A itu semi mayor, yaitu jumlah antara R min ditambah R max dibagi 2. Eh, apa itu A? Kalau secara visualnya sih kita bisa balik ke sini sebentar. Nah, ini kan R min tambah R max itu segini ya. Ini adalah R min ditambah R max. Jadi ini tuh sebenarnya adalah 2A. Karena apa? A itu tuh cuman setengahnya doang. Setengah dari sumbu panjangnya. Itu namanya semi mayor. Nanti ada yang namanya semi minor. Itu setengah dari sumbu yang lebih pendek. Oke. Nah, dengan demikian aku kalikan dulu aja 2. Jadi 2A sama dengan R min tambah R max. R min adalah L kecil per satu plus epsilon. R max adalah L kecil per satu min epsilon. Samakan penyebutnya. Ini nanti jadi dikali satu min epsilon. Jadinya kan L min L epsilon. Kalau yang ini dikalikan satu plus epsilon. Berarti L plus L epsilon. Ini cancel. Sisa 2L. Nah, duanya ini bisa kita cancel. Dapatlah A itu adalah L per satu min epsilon kuadrat. So, ini tadi adalah A atau semi mayor. Maka terbukti bahwa energinya dapat dituliskan sebagai min G M besar M kecil per 2A. Nah, teman-teman juga bisa sebenarnya melakukannya secara manual. Jadi gunakan konservasi momentum angular seperti ini. Di L minimum, di R minimum kan M V min R min sama dengan di maksimum M V max R max. Nah, energinya juga konstan kan, dapat dituliskan sebagai setengah M V max kuadrat min G M M per R max, atau di minimum juga sama karena konstan setengah M V min kuadrat min G M M per R min kuadrat. Nah, jika teman-teman eliminasi V max dan V minnya dan tuliskan hitung nilai energinya, itu dapat disederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Nah, R min tambah R max itu adalah 2A. Oke, seperti itu. Sekarang mari kita lanjutkan lagi ke yang ketiga. Jadi, tunjukkan juga bahwa periode revolusi M itu dapat dituliskan sebagai berikut.
T sama dengan 2 pi akar A pangkat 3 per G dikali M besar. Nah, di sini teman-teman perlu pahami dulu tentang elemen luasan di koordinat polar. Jadi elemen luasan di koordinat polar itu kurang lebih seperti ini. Jika dari titik asal kita punya vektor posisi R dan kita mengalami perubahan gitu ya, R-nya itu jadi R aksen dengan ujungnya itu berpindah sebesar dr, maka dr-nya ini kan bisa kita pecah menjadi dua ya, R d theta dan juga dr. Nah, ini kan membentuk segitiga sembarang kayak gini ya dengan tingginya R d theta, alasnya itu R aksen. Maka elemen luasnya kan setengah alas kali tinggi, setengah R aksen dikali R d theta. R aksen itu adalah R plus dr. Terus kita dapat dua suku. Nah, ingat di sini tuh ordenya ini orde kedua ya. DR, D theta. Maka sukunya itu dapat diabaikan terhadap orde yang pertama. Jadi kita ambil suku pendekatan orde pertamanya aja. Jadi DA-nya adalah setengah R kuadrat D theta. Oke, ini adalah elemen luasan di koordinat polar. Nah, jadi ketika kita tadi menghitung momentum angular, secara umum kan bisa dituliskan sebagai L sama dengan MR kuadrat theta dot. Theta dot itu dapat dituliskan sebagai D theta dt. Nah, ini jika aku kalikan dengan setengah M dt, ini kan dapat dituliskan sebagai hasilnya tuh sisi kanan jadi setengah R kuadrat d theta, ini L per 2M d theta. Nah, setengah R kuadrat d theta itu apa? Itu adalah elemen luasan di koordinat polar. Dihitung dari titik asal ya. So, aku bisa tuliskan dA itu sama dengan L per 2M dt atau dA per dt itu sama dengan L per 2M sama dengan konstan. Nah, ini tuh disebut sebagai hukum Kepler. Hukum Kepler menyatakan bahwa dalam selang waktu yang sama, luas area yang disapu itu selalu sama oleh vektor garis radialnya. Vektor garis radialnya dalam selang waktu yang sama pasti menyapu jumlah area yang sama. Misalkan dari titik satu ke 2 itu waktunya sama dengan dari titik ketiga ke 4. Maka pasti luas A1 itu sama dengan A2. Ya mungkin gambarnya nggak proper sih ya. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian jika kita sapu seluruh area elipsnya kan luasannya jadi luasan elips kan, maka T-nya itu waktunya itu adalah disebut sebagai periode revolusi. Jadi periode revolusinya itu dapat dituliskan sebagai 2M per L dikali dengan A elips. Oke, sekarang kita masuk ke elipsnya ya. Nah, teman-teman mungkin perlu pelajari dulu tentang elips. Jadi elips itu dapat dibentuk dari misalkan teman-teman bikin dua buah paku di sini, terus kalian hubungkan dengan sebuah benang dan pulpennya kalian taruh di sini di ujung benangnya secara kencang ya. Terus kalian puterin pulpennya itu sampai satu putaran penuh, maka bentuk yang terbentuk itu adalah namanya elips ya. Nah, makanya nanti ketika di tengah-tengah nih di ujung atas ini eh itu tuh nanti jarak dari ujung atas ke fokus itu tuh namanya adalah panjangnya sama dengan panjang si semi mayor. Ini juga sama dengan panjang semi mayor. Teman-teman mungkin di sini perlu buka ilustrasi ini ya, tentang bagaimana cara membentuk elips. Kalau belum paham, soalnya itu akan lebih memudahkan. Kenapa? Karena gini, ketika nanti pakunya, pulpennya itu kalian taruh di ujung sini, itu kan nanti dari ujung sini tuh ke sini, ditambah lagi panjang dari sini ke sini kan. Nah, ini tuh kan sama dengan panjang ini tuh bisa kita pindahin aja ke sini, yang berarti kan total panjangnya itu adalah 2A kan. Jadi panjang benangnya ini itu nanti sama dengan 2A pada ujungnya, pada akhirnya ya. Sehingga ketika kita taruh pulpennya di paling atas, ya panjang ininya itu A, ini juga A. Nah, titik fokus jarak terhadap pusat elips itu disebutnya C, dan C itu by definition adalah eksentrisitas dikalikan dengan A atau sumbu semi mayornya. Nah, ketika eksentrisitasnya itu nol, berarti kan C-nya nol ya. Titik fokusnya itu akan berhimpit di tengah dan kalian akan dapatkan apa? Ya, kalian akan dapatkan bentuk lingkaran ya. Jadi eksentrisitas nol itu nanti akan menjadi lingkaran. Kita udah dapatkan bahwa A-nya itu adalah semilatus rectum per 1 min epsilon kuadrat. Maka nanti kita akan dapatkan hasilnya. Nah, kalau eksentrisitasnya nol nanti semilatus rectumnya ini jadi jari-jari lingkarannya. Karena kan ini tuh nanti jadi jari-jari lingkarannya kan. A-nya juga jadi jari-jari lingkarannya. Itu kalau eksentrisitasnya nol. Oke, kita kembali mencari B dulu. Nah, ini kan membentuk segitiga ya. Pitagoras akan berlaku sehingga kita peroleh B kuadrat adalah sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak yang satunya, yaitu C.
C-nya adalah eksentrisitas kali A kuadrat. Kita bisa keluarkan A kuadratnya, jadinya B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 min epsilon kuadrat. Akarkan, maka B itu adalah A dikali akar 1 min epsilon kuadrat. Nah, luas elips, teman-teman nih kalau pernah cari tahu nih, elips itu luasnya itu pi dikali sumbu semi mayor dan semi minornya. Atau V dikali A dikali B. B-nya tadi adalah ini, maka kita dapatkan V dikali A kuadrat akar 1 min epsilon kuadrat. Nah, kalau teman-teman ingat, 1 min epsilon kuadrat itu kan ini ya, by definition ya, 1 + 2 EL kuadrat per G kuadrat M besar kuadrat M kecil pangkat 3. Satunya akan cancel, nah minusnya ini kita taruh di energi. Kenapa? Karena energi di elips itu negatif. So, overall, ini tuh nanti positif. Oke, ini L kuadrat, besar kuadrat, M kuadrat, dan ini kuadrat, kita akan pisahkan keluar ya, kita akarkan. Kalau diakarkan kan dia bisa keluar jadinya L per G, M besar, M kecil aja. Sisa 2 min E per M kecil. Nah, ini E-nya itu kan adalah min G M besar M kecil per 2A, maka min E itu adalah G M besar M kecil per 2A. Substitusi ke sini, nanti 2-nya cancel, M kecilnya cancel. Di dalam kurung itu sisa G M besar per A. Oke, nah apa namanya T-nya itu kan adalah 2 M per L dikali luas A elipsnya kan, A elipsnya tadi ini. Maka teman-teman nanti bisa mengcancel L-nya dan juga M kecilnya. 2 pi-nya kita taruh di depan aja. Kemudian A kuadrat bisa masukin ke dalam akar jadi A pangkat 4. Kemudian 1 per GM itu bisa dituliskan sebagai G kuadrat M besar kuadrat. Nah ini nanti cancel 1 sama yang ini. A kecilnya bakal cancel 1, sisa 3 dari yang ini. Ya diperolehlah T-nya 2 pi akar A pangkat 3 per GM. Nah ini disebut sebagai hukum 3 Kepler ya. Rasio kuadrat periode revolusi per semi mayor pangkat 3 itu nilainya konstan. Nah, ini juga berlaku untuk lingkaran ya teman-teman ya. Kalau ini untuk elips, teman-teman juga bisa buktikan bahwa untuk lingkaran itu pakai hukum Newton biasa aja. Juga berlaku bahwa T itu adalah 2 pi akar R pangkat 3 per GM. Dan sama, nanti juga perbandingan T kuadrat per R besar pangkat 3-nya itu adalah 4 pi kuadrat per GM. Nah, inilah nanti yang mendasari bahwa kita bisa menggunakan hukum 3 Kepler. Oke, mari kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir ya untuk soal ini. Ya, ini panjang banget ya. Karena memang cukup kompleks soalnya nih. Penurunannya sangat lengkap. Oke, tinjau sebuah benda M kecil yang awalnya diam berada pada jarak R0 sama dengan 2R besar dari pusat bumi, di mana R besar adalah jari-jari bumi. Masa bumi adalah M besar. Tentukan waktu yang diperlukan benda M kecil untuk jatuh dari posisi awal sampai tiba di permukaan bumi. Abaikan hambatan oleh atmosfer dan abaikan juga interaksi gravitasi dengan benda langit lainnya. Oke, teman-teman, mari kita analisa. Ini ada dua cara. Aku akan gunakan cara yang mudah dan kreatif dulu ya. Nah, cara mudah kreatifnya itu gini. Pada dasarnya lintasan jatuhnya itu lurus ke bawah ya. Tapi kita tuh sebenarnya bisa dekati lintasan jatuhnya itu sebagai lintasan elips. Dengan semi minornya itu menuju nol. Jadi ketebalan elipsnya ini tuh hampir menuju nol. Dan itu menyebabkan bahwa karena dia sangat menuju nol kan, maka titik fokusnya itu hampir mepet ke ujung elipsnya. Ya karena nanti titik fokusnya itu C-nya kan kalian kalau ingat tadi tuh nilainya kan apa namanya A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah kalau B-nya itu menuju nol ya A-nya itu kurang lebih sama dengan C-nya. C itu A itu kan semi minor, C itu ke fokusnya. Jadi fokusnya tuh kayak ada di ujung elips ini. Nah ini nih menyebabkan bahwa karena ini adalah fokusnya, berarti kan ini tuh adalah eh ya dia kan jaraknya 2R totalnya ya. Itu berarti jadi semi mayornya tuh. Semi mayornya 2R ya berarti A-nya atau apa namanya? Salah ya, bukan semi mayor ya. Mayornya itu 2R, maka semi mayornya adalah si R aja. Karena kan jaraknya itu 2R. Nah, periode revolusi elips itu kan 2 pi akar A pangkat 3 per GM. Dengan semi mayornya adalah R besar jari-jari bumi, maka kita peroleh periode elipsnya adalah segini. Nah, masalahnya ini kan bukan waktu total dalam satu elips ya, tapi luasan yang disapunya itu cuma sebagian. Ingat fokusnya ada di sini. Berarti kita bisa tuliskan atau gambarkan luasan yang disapunya dari atas ke sini itu adalah kayak gini ya luasannya.
akan namakan ini AJ. Luasannya itu AJ. T-nya itu TJ, T jatuh. Maksudnya AJ itu A jatuh gitu. Hukum 2 Kepler menyatakan bahwa rasio waktu per luasan yang disapu itu konstan ya. Jadi TJ per AJ sama dengan T per A elips. Berarti TJ adalah AJ per A elips dikali dengan T-nya. T-nya adalah ini. 2Pi akar R pangkat 3 per GM. Nah, cara ngitung AJ itu simpel bahwa kita pecah aja nih jadi dua bagian kayak gini. Berarti kan itu tuh kurang lebih bakal kayak gini ya. Seperempat elips, seperempat pi AB, ditambah segitiga, luas segitiga ini ya, dengan tinggi A, lebarnya B. Berarti kan setengah alas kali tinggi, berarti setengah AB. Keluarkan AB-nya dan setengahnya, jadi bisa dituliskan pi per 2 tambah satu. Nah, masukin ke sini, A elipsnya adalah pi AB, dan kalikan ini. Maka AB-nya akan cancel, pi-nya akan cancel, 2 dan setengahnya cancel, didapatlah T jatuhnya pi per 2 plus 1 akar R besar pangkat 3 per GM. Itu cara yang mudah dan kreatifnya. Nah, cara ngulinya gimana? Ya, cara ngulinya kalian tinjau pakai konservasi energi, cari kecepatan ketika dia jaraknya sudah berjarak R dari pusat bumi. Berarti kan akan didapat V-nya tuh kurang lebih kayak gini. Nah, ini besar V-nya. Tapi kita tuh nggak bisa ngambil besar V-nya aja. Kita harus hubungkan ke DRDT-nya. Ingat bahwa DRDT, DR-nya itu berkurang ya. Maka DRDT atau R dot-nya itu pasti negatif. V-nya itu kan positif ya, besarnya positif. Maka hubungannya dengan R dot adalah minusnya. So, ini bisa kita tuliskan sebagai min DRDT, kelompokan. Nah, kita akan dapatkan nanti hasil seperti ini. Ini teman-teman tinggal integralkan aja. Setelah diintegralkan, nah aku agak males ngintegralinnya karena ini agak lumayan panjang ya. So, makanya aku bilang nih cara nguli, aku pakai apa namanya nih? Wolfram alpha aja buat integralinnya. Dan kalian bisa dapatkan ini tuh integralnya setengah dari 2 plus pi R besar. Dan kalau kalian otak-atik sedikit, ya kita dapatkan hasil yang sama. 1 plus pi per 2 akar R besar pangkat 3 per GM. Oke, begitu aja untuk soal ini. Lanjutannya nanti yang soal pembelokan. Oke, dengan demikian selesai ya untuk hukum Kepler dan asal-usulnya. Kita lanjutkan lagi di soal berikutnya. See you guys.